Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan yang saya takzimi, dosen pengampu mata kuliah Islam dan Sains yang mulia Bapak Munawar. Yang saya hormati dan yang saya banggakan seluruh teman-teman kelas C seperjuangan. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan Islam dan ilmu falak karya Ibnu Haytham Al-Hazen. Jadi sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa sih itu Islam. Jadi Islam adalah agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disampaikan, yang diwahyukan kepada nabi dan utusan, kemudian disampaikan kepada seluruh makhluk yang ada di bumi, yaitu manusia, jin. Supaya apa? Supaya dapat membawa rahmatan lil alamin, yaitu kedamaian bagi seluruh alam. Nah, di sini perlu kita tegaskan bahwa agama yang dibawa oleh Rasul adalah agama yang membawa kedamaian, bukan kerusakan. Jadi kalau seandainya kita melihat di era yang sekarang, banyaknya Islam-Islam yang muncul kemudian tidak membawa kedamaian, malah akan tapi membawa kekerasan dan juga kerusakan bagi alam, itu perlu ditanyakan. Itu Islam yang benar-benar disampaikan oleh Rasul atau Islam yang gimana? Karena Islam yang disampaikan oleh Rasul adalah Islam yang rahmatan lil alamin, yaitu Islam yang membawa kedamaian bagi alam ini. Nah, kemudian terkait apa sih yang dimaksud dengan ilmu falak? Ilmu falak ini adalah ilmu yang mempelajari tentang benda-benda langit seperti bumi, bulan, dan matahari. Untuk apa? Untuk diambil manfaatnya untuk kesempurnaan ibadah masyarakat Islam. Nah, di sini karena kita mengambil dari karya Ibnu Haytham, saya akan menjelaskan tentang siapa sih Ibnu Haytham ini. Nah, Ibnu Haytham ini adalah ilmuwan besar, yaitu nama panjangnya adalah Abu Ali Muhammad Al-Hasan Al-Haytham, yang beliau juga merupakan ilmuwan dari ilmu astronomi, ilmu aljabar, ilmu geometri, ilmu falak, ilmu pengobatan, dan juga ilmu filsafat. Nah, dalam karya ilmu falak ini, Ibnu Haytham telah mempunyai sebuah karya cetak atau mempunyai sebuah buku yang berjudul Fi Istikhraj Sim Al-Qiblah. Ini merupakan salah satu karya dari Ibnu Haytham tersebut. Kemudian dalam selanjutnya terkait dengan ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan tentang mempelajari ilmu falak atau mempelajari benda-benda langit. Sebelum itu banyak sekali sih ilmu-ilmu yang juga mempelajari benda-benda langit, seperti salah satunya ilmu astronomi, ilmu antrofisika, ilmu antrometrik, ilmu kosmografi, kemudian ilmu hisab, dan juga ilmu hay'ah, kemudian ilmu mekiat. Ini salah satu ilmu-ilmu yang juga mempelajari benda-benda langit kemudian diambil manfaatnya. Nah, ada beberapa ayat-ayat tentang Al-Quran di dalam Al-Quran yang juga menjelaskan tentang perintah atau keutamaan dalam mempelajari ilmu falak. Yang pertama dalam Al-Quran surat Yunus, yang merupakan firman Allah, kemudian yang disampaikan seperti ini, artinya dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Kemudian ayat yang kedua ini menjelaskan, ini merupakan ayat tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia supaya dia dapat menembus lintasan langit dari apa? Dari ilmu pengetahuan. Ini ayatnya pada Quran surat Ar-Rahman ayat 33. Artinya seperti ini ya. Hai jamaah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus atau melintasi penjuru langit dan bumi, maka lintasilah. Kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
Dalam artian kekuatan ini adalah ilmu pengetahuan. Jadi langit bumi bisa ditembus dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan. Jadi Allah menantang bagaimana manusia bisa menembus langit dan bumi dengan kekuatan apa? Kekuatan ilmu pengetahuan. Kemudian saya akan menjelaskan juga terkait dengan interaksi dan interkoneksi ilmu falak. Sebelum itu, ilmu falak ini biasanya juga disebut dengan ilmu hisab. Biasanya orang-orang masyarakat Islam sering menyebutnya dengan ilmu hisab, yaitu ilmu perhitungan. Nah, terkait dengan interaksi dan interkoneksi, bagaimana Islam dan ilmu falak saling menguatkan, atau ilmu agama dengan ilmu umum juga saling menguatkan di dalam saling mengkokohkan keduanya ya. Salah satunya seperti Islam mempelajari ilmu falak. Dalam ilmu falak memberikan manfaat kepada Islam. Salah satunya adalah tentang apa? Yaitu tentang Islam dapat mengetahui dari ilmu falak tentang arah kiblat, yang kedua tentang waktu sholat, yang ketiga tentang awal bulan Qamariyah, dan juga tentang kejadian gerhana. Di sini kan ada gerhana bulan dan juga ada gerhana matahari. Nah, bahkan Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayat Tarbani, yang beliau bersabda, sesungguhnya sebaik-baiknya hamba Allah adalah mereka yang selalu memperhatikan matahari dan bulan untuk mengingat Allah. Nah, di sini dapat kita simpulkan bahwa ilmu falak dapat menambah keyakinan dan kekhusyuan dalam beribadah umat Islam. Kenapa? Karena kita dapat mengetahui hal-hal seperti arah kiblat, waktu sholat, awal bulan Qamariyah, kemudian gerhana bulan, dan juga waktu-waktu beribadah umat Islam dapat mengetahui secara alamiah. Nah, ini yang merupakan interaksi dan interkoneksi bagaimana ilmu umum dan juga ilmu agama dapat saling mengkokohkan satu sama lain. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.